Bab 1276. Sekalipun hubungan ibu anak telah diputuskan, hubungan ayah anak terancam, dan sang anak harus dipaksa untuk tunduk. Charden dengan tegas berkata saat ini, karena kamu sangat tidak menghormati saya, maka saya tidak punya hal lain untuk dikatakan. Jika Anda mengatakan Anda ingin memotongnya, maka potonglah. Ketika Sulikin mendengar ini, dia langsung marah. Hal yang tidak masuk akal ini. Saya hanya memelihara seekor anjing dan tahu bagaimana mengibaskan ekornya ke arah saya. Anda harus memutuskan hubungan dengan saya untuk wanita yang begitu nakal? Ya, saya telah membesarkan Anda tanpa hasil selama bertahun-tahun. Charden berkata, maaf Bu, aku tidak ingin dikendalikan olehmu di masa depan. Sandoang juga berkata dengan marah, Bastard ini, jika kamu pergi hari ini, tidak akan ada uang untuk harta keluarga ini mulai sekarang. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Charden berkata, tidak apa-apa, saya tidak menginginkannya. Setelah berbicara, dia menarik Isabella dan pergi. Segera setelah Sulikin melihat pemandangan ini, dia berteriak dengan marah dan menyapa kerabat dan teman lainnya, cepat dan hentikan pria yang tidak bermoral ini. Hari ini, saya tidak bisa membiarkan dia pergi jika saya mengatakan apapun. Anda bisa pergi, biarkan wanita yang dilecehkan ini keluar. Begitu suara itu turun, keluarga San mengepung keduanya dan Charlie serta istrinya. Sulikin melangkah ke wajah Isabella, mengangkat tangannya dan menampar wajahnya, memarahi matanya dengan pecah-pecah, jenis ekstasi apa yang kamu berikan kepada anak saya oleh rubah betina kecil? Jangan tinggalkan anakku lagi, percayalah jika kau tidak percaya padaku, aku akan membunuhmu. Isabella tidak menyangka Ibu Charden akan tiba-tiba melakukan sesuatu padanya. Dia menutupi wajahnya dengan wajah sedih dan tersedak. Bibi, saya telah bersama Charden selama beberapa tahun. Kami berdua benar-benar saling mencintai. Lakukan untuk kami. Aku akan menyempurnakan pamanmu. Sulikin sangat marah ketika dia mendengar bahwa dia mengatakan bahwa dia benar-benar mencintai putranya, dan dia mengangkat tangannya dan ingin menamparnya lagi. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya, dan berkata dengan dingin, sudah hampir cukup, jika kamu tidak bertemu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Sulikin tiba-tiba mengutuk, siapa kamu? Kenapa kamu peduli padanya? Charlie mencibir dan berkata, ini teman sekelas istriku. Anda tidak hanya tidak bisa mengalahkannya, tetapi Anda harus memperlakukannya dengan hormat. Saya akan memberi Anda 3 detik untuk meminta maaf, jika tidak Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Aku bodoh. Sulikin sedang memikirkan tentang 50 juta mas kawin yang diberikan Tuan Sue kepada putrinya. Pada saat ini, bahkan jika Raja Surga maju, dia tidak akan menyerah, jadi dia menunjuk ke arah Charlie dan mengutuk, kamu hanya punya 2 mobil bagus? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pikir kamu siapa, berani menjagaku? Berani mengurus urusan keluarga kita? Saya katakan, masalah ini hari ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Jika Anda berani campur tangan, jangan salahkan saya jika Anda tidak disambut. Charlie tersenyum, Anda menyambut saya. Kamu nyonya tua yang buruk, bukan hanya mulutmu yang kejam, tapi nadamu juga besar. Apa yang kamu bicarakan tentang aku? Sulikin menjadi marah ketika dia mendengar Charlie memanggilnya nyonya tua yang buruk. Dia paling memperhatikan pemeliharaan pada hari kerja, dan menghabiskan lebih dari 10 kali lebih banyak di wajahnya daripada orang-orang seperti Elaine. Pada hari kerja, semua orang memujinya dan mengatakan bahwa dia terawat dengan baik dan bahwa dia sama sekali tidak tua. Tapi ketika dia tiba di Charlie, dia disebut nyonya tua yang buruk. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia bahkan ingin bergegas dan merobek mulut Charlie. Sandoang juga sangat marah saat ini dan berkata dengan dingin, Charlie, kamu telah melakukan terlalu banyak. Saya benar-benar mengira Anda memiliki 2 uang yang bau, dan keluarga cucu kami takut Anda tidak akan berhasil? Ceritakan apa yang terjadi hari ini, jika kamu berani usil, aku akan membiarkanmu berbaring dan meninggalkan Hilton. Bab 1277. Charlie tiba-tiba tertawa saat mendengar kata-kata Sandoang. Biarkan dia berbaring dan meninggalkan Hilton? Sandoang ini benar-benar tidak tahu bahwa langit itu bagus. Namun, dia benar-benar agak malu membiarkannya dengan arogan meminta keluarga Charlie dan Tuan Wade untuk melakukan sesuatu dengan kelompok hidangan ini. Jadi, pikirnya, panggil saja Tuan Orvel dan minta dia untuk membawa beberapa orang,
seperti Fred White sebelumnya, menampar wajah 10,000 pasangan itu. Tetapi pada saat ini, sebuah Rolls-Royce melaju. Saudari Lu, yang tidak berbicara sepanjang waktu, terkejut dan buru-buru berkata, "Oh, Tuan Sue ada di sini." Ketika kata-kata ini keluar, Sandoang dan Sulikin merasa gugup. Mereka pikir akan butuh waktu lama bagi Tuan Sue untuk datang, jadi mereka bisa menyelesaikan masalah Isabella ini terlebih dahulu, tetapi itu benar-benar tidak berhasil, dan memberinya 108 juta agar dia bisa meninggalkan putranya. Tanpa diduga, suara di sini semakin keras, dan Tuan Sue datang. Karena terlalu banyak orang di sekitar sini, Rolls-Royce berhenti tidak jauh. Saat mobil berhenti, pengemudi turun dan membuka pintu. Kemudian, sebuah keluarga dengan 3 orang turun dari kursi belakang. Pria parubaya itu mengenakan setelan jas dengan wajah angkuh. Wanita parubaya memakai emas dan perak, dengan wajah yang kaya. Gadis di tengah keduanya hanya biasa-biasa saja, tapi dia memakai pakaian yang sangat menarik. Gaun Chanel padanya berharga setidaknya 100.000, dan dia juga membawa tas tangan edisi terbatas kulit buaya Hermes, setidaknya 2 hingga 3 juta. Ekspresi keluarga bertiga saat ini semuanya lebih bahagia, dan mereka semua tampak merasa lega. Nama lengkap Tuan Sue adalah Sue Sinlong, dan dia telah membuka lusinan supermarket Sinlong di daerah sekitarnya, dengan nilai awal beberapa ratus juta. Nama putrinya adalah Bella, yang tahun ini berusia 28 tahun. Bella belajar di Amerika Serikat beberapa tahun sebelumnya. Tahun-tahun belakangan ini semakin populer mengirim anak-anak untuk belajar di luar negeri. Namun di antara anak-anak yang belajar di luar negeri, selalu ada 2 ekstrim. Salah satu yang ekstrim adalah bahwa nilainya sangat bagus, beasiswa dari universitas top dunia, dan bahkan kesempatan untuk belajar di luar negeri dengan dana publik. Yang lainnya adalah bahwa nilainya sangat buruk. Tidak mungkin masuk ke universitas manapun di Cina, tetapi keluarganya lebih kaya, jadi mereka pergi ke luar negeri untuk belajar di universitas burung, dan akan lebih baik untuk berbicara. Sebagian besar siswa yang belajar di luar negeri berada dalam kasus terakhir. Keluarga Bella menghabiskan jutaan tahun untuk memungkinkannya menjalani kehidupan generasi kedua yang kaya di Amerika Serikat. Meskipun dia belajar di Universitas Pearson, dia tidak pernah pergi ke kelas. Setiap hari, dia menghabiskan banyak kesenangan dan uang. Bahkan berbagai macam kekacauan. Dan dia terutama menyukai pacar barat, terutama orang kulit berwarna, terutama kulit hitam. Dengan kata-katanya sendiri, pacar kulit hitam lebih mampu dalam aspek itu, yang bisa memberinya perasaan berbeda. Selama bertahun-tahun di luar negeri, Bella banyak membicarakan tentang pacar kulit hitam. Selama periode ini, ia juga beberapa kali hamil dan diam-diam diaborsi beberapa kali. Kali ini ketika dia kembali dari Amerika Serikat, dia baru saja putus dengan pacar kulit hitamnya dan mengetahui bahwa dia hamil setelah kembali. Bab 1278. Nyatanya, Bella sama sekali tidak punya perasaan tentang kehamilan. Dia merasa bahwa sejak dia hamil, dia akan membuat bayinya pingsan. Dia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Ketika sampai di rumah sakit, dokter memberitahu bahwa karena dia sering melakukan aborsi, sistem reproduksinya telah mencapai batasnya. Jika anaknya juga dimusnahkan, maka dia tidak akan bisa hamil. Setelah mendengar ini, Bella menyadari bahwa dirinya sedang dalam masalah. Bagaimanapun, setiap wanita memiliki impian menjadi seorang ibu. Meskipun dia belum siap untuk memiliki anak, namun jika dia tidak dapat memiliki anak di masa depan, dan dia tidak dapat memiliki anak dalam kehidupan ini, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Jadi dia memberitahu orang tuanya tentang itu. Setelah Sue Sinlong mengetahui hal ini, meskipun dia sangat marah, dia harus memikirkan masa depan putrinya. Dia hanyalah seorang putri. Meskipun dia mengatakan dia bukan laki-laki, dia tetap berharap putrinya bisa menyelamatkannya dan mewariskan darahnya. Jika putrinya melumpuhkan anak kulit hitam ini, maka dia tidak akan pernah memiliki anak lagi, dan darahnya akan dipotong. Itu sebabnya dia sangat ingin mencari penangkap, dan dia mencari penangkap yang bisa membiarkan putrinya melahirkan anak ini. Begitu dia mendengar bahwa keluarga San ada di sini, dia dapat meminta putranya Charden dan putrinya mengadakan upacara pernikahan hari ini, dan dia sangat bahagia. Jadi dia bergegas bersama istri dan anaknya. Bahkan gaun pengantin pun tidak tersedia untuk putrinya.
Tetapi dia juga tahu bahwa situasinya mendesak, jadi dia harus menghadapinya secara khusus. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan putrinya puas dengan Chardin untuk mengadakan pernikahan hari ini, dan kemudian dia akan menghabiskan lebih banyak uang untuk mengadakan pernikahan besar di belakang pintu untuk putrinya. Alasan utama mengapa Sui Xinlong begitu cemas adalah karena dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada saudari Lu. Saudari Lu tidak tahu bahwa putrinya tidak memiliki kesuburan. Dia mengira Bella enggan menanggung perasaan pacarnya yang berkulit hitam, jadi dia ingin melahirkan anak ini, dan dia tentu akan memiliki anak lagi untuk Chardin di masa depan. Namun nyatanya, Sui Xinlong datang ke Pit. Dia takut setelah Bella menunjukkan perutnya, tidak ada yang berani memintanya, sehingga dia membuat kebohongan seperti itu dan ingin mencari pria penjemputan, segera menjemput gadis itu dan melahirkan anak. Tapi dia juga orang yang menyelamatkan muka, dan dia tidak ingin menikahkan putrinya dengan pria yang terlalu biasa, jadi ketika Lu Jie mengatakan bahwa ada permainan di pihak Chardin, dia segera mengenali calon menantu laki-laki ini. Hukum. Sui Xinlong datang bersama istri dan putrinya, dan San Doang serta Sulikin buru-buru menyapa mereka. Saat ini, Sui Xinlong sangat bersemangat, jadi ketika dia melihat San Doang, dia tersenyum dan berkata, "Oh, Pak Tua, kita sudah saling kenal begitu lama. Aku tidak menyangka akan mengubah lidahku sekarang dan memanggilmu mertua." San Doang sangat gembira dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi San Doang untuk dapat menikah dengan Tuan Sui. Sulikin juga menggema, "Ya, Tuan Sui, ini putri Anda, dia terlihat sangat cantik." Sui Xinlong menunjuk Bella dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan memperkenalkan Anda. Ini adalah putri saya Bella, yang telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, belum lama setelah kembali." "Oh." Sulikin berkata dengan gembira, "Dengan tenang, kamu adalah gadis-gadis cantik, dan kamu telah berada di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, kamu pasti siswa terbaik." Sui Xinlong tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa berbicara tentang siswa terbaik, tetapi bahasa Inggris lebih baik daripada orang kebanyakan." Sulikin bahagia di dalam hatinya. Pada saat ini, Sui Xinlong melihat sekeliling dan bertanya dengan heran, "Mengapa Anda tidak melihat calon menantu saya?" Saat ini, Chardin dikelilingi oleh keluarga San, dan dia tidak diizinkan untuk pergi. Setelah mendengar ini, Sulikin buru-buru berkata, "Tuan Sui, tunggu sebentar, aku akan membiarkan Chardin datang menemuimu." Bab 1279. Seperti yang dikatakan Sulikin, dia bergegas ke kerumunan dan berkata kepada Chardin, "Cepat, ikut denganku dan lihat calon istrimu. Aku akan memberitahumu, jika kamu mengacaukan masalah ini untukku, aku tidak bisa memaafkanmu." Chardin berkata dengan marah, "Aku akan memutuskan hubungan denganmu, jadi tidak ada bos masa depan." Isabella terkejut dan memandang Chardin dan bertanya, "Chardin, apa yang terjadi?" Chardin menjadi marah, jadi dia hanya berkata kepada publik, "Orang tua saya sangat terobsesi, mereka harus membiarkan saya menjadi putri bos." Dikatakan bahwa dia juga hamil dengan seorang anak Amerika berkulit hitam, dan dia harus melahirkannya. "Ingin aku menikahinya?" Ketika kata-kata ini keluar, tidak hanya Isabella, Claire, dan Charlie yang terpana, tetapi bahkan cucu-cucu lainnya juga tercengang. Charlie menyadari bahwa pasangan itu benar-benar angan-angan. Apakah Chardin putra kandung mereka? Itu juga karena mereka benar-benar bisa membuat keputusan seperti itu. Sulikin berkata dengan tidak sabar saat ini, "Chardin, izinkan saya memberitahu Anda, Anda tidak boleh bodoh saat ini. Ada mahar 50 juta. Keluarga San kaget. 50 juta mas kawin. DMN, ada apa lagi?" Sepupu Chardin, Harbin buru-buru bertanya, "Bibi, karena Chardin tidak mau, maka kamu memperkenalkan hal baik ini padaku? Belum lagi hamil dengan anak Afrika Amerika, bahkan jika dia hamil dengan anak asing, saya tidak punya masalah dengan 50 juta. Sulikin mengangkat alisnya, "Jika Anda ingin menjadi cantik, bagaimana hal yang begitu baik dapat berubah? Orang-orang menyukainya, tapi keluarga kami adalah Chardin." Setelah itu, dia menatap Chardin lagi, membenci besi dan baja, dan mengutuk, "Kamu sudah melihatnya. Siapa yang mendengar ini dan tidak terburu-buru seperti anjing melihat kotoran? Itu kamu, dan kamu bersembunyi, ayahmu dan aku sudah cerdik seumur hidup, bagaimana bisa kamu melahirkan hal yang bodoh?" Chardin berkata dengan dingin, "Saya melihat ini. Karena sepupu saya tertarik, biarkan sepupu saya pergi."
Saya pasti tidak akan pergi. Sulikin sangat marah, dan berkata kepada Isabella, kamu gadis, selama kamu putus dengan anakku, aku akan memberimu 5 juta. Isabella menggelengkan kepalanya tanpa bergerak. Bibi, aku memiliki hubungan yang benar dengan Charden. Bahkan jika Anda memberi saya 50 juta dan 100 juta, saya tidak akan putus dengannya. Harbin bergegas dan berkata, Bibi, dia tidak ingin menjadi agung, kita tidak bisa melewatkan hal baik semacam ini dengan gratis, bukan? Anda memperkenalkannya kepada saya, tetapi air tidak mengalir ke orang luar. Ini masalah besar, saya akan berbalik dan memberi Anda 5 juta rabat, bukankah ini bagus? Keluar! Sulikin tidak memandang rendah Harbin sendiri. Keluarga mereka jauh di belakang keluarganya. Jadi saat ini, melihat Harbin masih menjilati wajahnya dan mencoba memotong wajahnya, dia sangat marah. Menurutnya, meskipun putranya tidak bisa mendapatkan kesempatan sebaik itu, dia tidak akan pernah memperkenalkannya ke Harbin. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk menunggangi kepalanya dan sial? Harbin tidak menyangka Sulikin berbicara begitu saja, dan berkata dengan ekspresi yang agak tidak senang, Bibi, apa maksudmu? Kami semua adalah keluarga. FCK. Siapa yang satu keluarga denganmu? Sulikin kesal pada awalnya, tetapi melihat bahwa dia masih di sini memaksanya untuk berbicara dengannya, dia menjadi lebih marah. Harbin juga sangat marah. Mengapa dia memarahinya di depan banyak orang? Apakah Anda mempekerjakan dia atau mengacaukannya? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan keras, Bibi, kamu terlalu berlebihan. Pada saat ini, Sui Sinlong mendengar ada keributan di sini, jadi dia berjalan mendekat dan bertanya, ada apa? Sulikin buru-buru berkata, Tuan. Sui, maafkan aku, anak itu hanya canggung denganku, tapi jangan khawatir, aku pasti akan membujuknya. Bab 1280. Begitu suara itu turun, Charden berinisiatif berkata, Paman Sui, maafkan aku sudah memiliki wanita tercinta, dan aku tidak ingin menikahi orang lain, jadi aku tidak bisa menikahi putrimu. Apa masalahnya? Sui Sinlong mengerutkan kening dan memandang Sulikin, membawa gadisku ke sini, dan kamu menyanyikannya untukku? Apakah kamu bercanda atau apakah Anda ingin duduk dan menaikkan harga? Tidak. Sulikin buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati, Tuan. Sui, beraninya aku mempermainkanmu, bocah ini, dia punya masalah dengan otaknya, aku sedang mengajarinya. Charden menangkap percakapan dan berkata, tidak perlu mendidik, saya akan pergi sekarang. Sulikin dengan tegas berteriak, berani. Jika kamu berani pergi hari ini, aku akan mematahkan kakimu. Charlie, yang sudah lama tidak berbicara, tidak tahan dengan Sulikin ini saat ini, dan berkata dengan dingin, kamu nyonya tua yang buruk, jika kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, jangan salahkan aku. Karena bersikap kasar padamu. Sulikin segera menunjuk ke arah Charlie dan berkata kepada Sui Sinlong, Emer Sui, anak ini ada di sini untuk membingungkan anakku. Jika tidak, anak saya akan setuju, jadi jangan khawatir, beri saya waktu lagi. Sui Sinlong sudah marah saat ini. Dia tidak sabar menunggu detik berikutnya untuk membiarkan putrinya pergi ke karpet merah bersama Charden untuk mengadakan pernikahan. Jadi saat ini, dia tidak tahu bahwa Sulikin sengaja melempar panci ke Charlie, jadi dia memelototi Charlie dan berkata, wah, jika kamu menunda pernikahan putri saya hari ini, percaya atau tidak, saya akan menemukan seseorang untuk membunuhmu. Charlie menatapnya dan mencibir, seberapa seksi putri Anda? Apakah kamu begitu ingin membuang kentang panas ini? Sui Sinlong mengertakkan gigi dan berkata, Nak, hati-hatilah saat kamu berbicara. Jika Anda memprovokasi saya, berhati-hatilah agar Anda tidak bisa makan dan berjalan-jalan. San Duang juga berlari saat ini. Melihat bahwa Charlie tersedak oleh Sui Sinlong, dia segera berkata dengan gugup, keluargaku, jangan sepengetahuan anak ini, jangan sampai kamu marah. Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, wah, kita tidak pernah mengenal satu sama lain dan tidak memiliki dendam. Saya tidak ingin memprovokasi Anda, tetapi Anda tidak harus memprovokasi keluarga kami. Hari ini, anak laki-laki saya menikahi anak perempuan Tuan Sui, mohon jangan tinggal. Permisi di sini. Iya. Sulikin juga buru-buru berkata, apa yang kamu lakukan sebagai orang luar dalam urusan keluarga kita? Jika Anda tahu, cepatlah dan jangan tunda saya menikahi menantu perempuan hari ini. Setelah selesai berbicara, Sulikin memandang Isabella dengan jijik,
dan berkata dengan dingin, "Dan kamu anjing yang tidak tahu malu, yang hamil dengan anak laki-lakiku sebelum menikah, kamu tidak diterima. Keluarga kami tidak menyambut Anda. Wanita seperti itu, keluarlah." Ketika Sui Xinlong mendengar ini, wajahnya sangat jelek. Bagaimanapun, putrinya juga hamil dengan mantan pacar berkulit hitam sebelum menikah, jadi Sulikin sangat tertekan ketika mendengar ini. San Duang juga melihat bahwa wajah Sui Xinlong sangat jelek, jadi dia buru-buru berteriak pada Sulikin, "Kamu wanita bau, apa yang kamu bicarakan?" Saat dia berkata, dia mengedipkan mata ke Sulikin. Sulikin tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia memarahi Isabella barusan, dia bahkan memarahi putri Tuan Sui. Jadi dia buru-buru berkata dengan hormat, "Emer Sui, jangan marah, maksudku gadis kecil ini, putrimu sangat mulia, dan dia pergi ke Amerika Serikat untuk belajar. Bagaimana wanita Betcha ini bisa dibandingkan dengannya?" Saat Isabella mendengar ini, air mata duka terus mengalir. Melihat dia masih menangis, Sulikin berkata dengan jijik, "Kenapa kamu menangis? Aku bersalah padamu anjing yang tidak tahu malu, seluruh keluarga keras kepala, dan ingin menikah dengan keluarga kita. Urin, ambil fotomu sendiri, sama sepertimu, apakah kamu layak untuk keluarga kami?" Charlie marah saat ini, menatap Sulikin, dan berkata dengan dingin, "Nyonya tua yang buruk, bukankah kamu hanya ingin putri Presiden Sui ini masuk ke pintumu dan mendapatkan 50 juta mas kawin?" Sulikin juga menyerah, dan dengan tegas berkata, "Ya, itulah yang saya pikirkan, ada apa? Punya hubungan dengan kamu jangan terburu-buru dan pergi dengan jalan kecil ini." Charlie mencibir dan berkata, "Jika ini masalahnya, maka aku akan memenuhimu hari ini." Sulikin mendengus dan berkata, "Hitung kau kenalan sialan." Charlie mencibir dan berkata, "Jangan terlalu senang, maksudku, hari ini suamimu San Duang harus menikahi putri Tuan Sui, jika tidak, keluargamu akan tamat."